Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya saat ini ada di Bilangan, Jakarta Selatan. Tepatnya ada di Kemang Utara ya, Kemang Utara. Kita mau bahas ini kolam koi yang baru banget kita install. Apa sih speknya gitu ya? Apa sih speknya? Dalamannya seperti apa? Volumenya berapa dan lain-lain. Ini masih berantakan karena memang baru banget di install. Ini masih dalam proses pengerjaan. Nah, ini konsepnya kolam koi ini rumah terapung. Wah, asik bener ini, rumah terapung. Keren ya. Jadi seolah-olah rumahnya ngapung di atas kolam, ya kan? Seolah ngapung ya. Di sini ada tempat sholat, ini kamar mandi. Wah, asik bener. Jadi sambil mandi gosok-gosok ya, sambil lihat ikan koi. Sini ada ruang utama, ruang keluarga. Nah, oke, kita mau bahas kolam koi ini aja. Ini kolam koi kurang lebih kapasitasnya 11, sekian, hampir 12 ton. Kita putar flow-nya itu jadi 26.000 liter air per jam, kurang lebihnya 26 sampai 28 lah. Jadi dapat 2 kali putaran air per jam plus ya. Speknya apa? Speknya pakai bottom drainnya 3N kali 2, skimmernya 2N kali 2 ya, satunya belum dipasang. Oke. Di atas bottom drain kita pakai diffuser dish OTT Group made in Jerman ya, termasuk diffuser tube di bawah waterfall pakai OTT juga, made in Jerman. Nah, di bawah duct yang di sini ini ada kita pakai Uniring, jadi kita combine untuk aerasi di kolamnya ya. Jadi ini kolam, saya ulangi lagi, ini kolam 11 sekian, anggaplah 12 ton. Filtrasinya, kita bahas filtrasinya. Jadi dari bottom drain dan skimmer itu masuk ke chamber collection semua. Dan di sini ada kolong, memang kebetulan owner nggak boleh dibongkar. Ini kolong masih ada space cukup lumayan, kita manfaatkan untuk chamber collection, dan tetap kita buka ukuran berapa nih, sekitar 25 cm ya, supaya dapat untuk akses keluar masuk pipa. Ada overflow di chamber 1, masuk ke rotary drum filter. Nah, rotary drum filter ini kita pakai KC series made in Indonesia yang mendunia sampai ke Belgia dan Australia pasarnya ya. Ini KC 30, artinya kapasitas memenuhi untuk sampai putaran air 30.000 liter air per jam. Nah, sementara di sini hanya kita pakai untuk 26.000 liter air per jam. Artinya apa? Dengan spek 30, tapi kita hanya manfaatkan untuk 26 sampai 28.000 liter air per jam. Nah, kerjanya dia praktis akan lebih ringan. Tentu akan menghemat biaya operasional bulanan yang berkaitan dengan TDL ya. Umpamanya gambarnya begini, umpamanya kalau KC 15 kita putar per 15 menit sekali dengan durasi putaran itu 8 atau 9 detik. Kalau pakai KC 30 bisa jadi per 20 menit sekali, bahkan 25 menit sekali masih aman. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Screen-nya lebih longgar, screen-nya lebih luas ya, penampak screen-nya lebih luas. Inilah penampakan KC 30. Coba kita putar drumnya. Ya, sekilas KC 30 sudah bekerja dengan baik. Buang kotoran lewat bagi waste. Seluruh sensor berfungsi dengan baik. Ini ada 3 sensor yang di sini ya. Sensor biru itu adalah untuk membaca ketika screen kotor, chamber air bersihnya turun karena air nggak bisa keluar dari screen. Air turun terbaca oleh sensor warna biru. Sensor warna biru ini memberikan trigger ke drum untuk diputar dan ngeflash. Sensor kuning itu untuk solenoid dripping, dan sensor merah adalah untuk alarm ketika in case kolam ini airnya surut ataupun kering. Sensor merah akan membaca, otomatis memberikan alarm warna merah di
panel di samping ini. Aduh, maaf nggak kelihatan. Ini berwarna merah, yang lampu itu warna merah nyala, dan di screen sini bukan oke lagi tulisannya, tapi error. Ketika dia sudah error, trigger untuk mesin ini mati secara otomatis. Ada lagi satu sensor di kaca 30 ini, sensor pintu. Jadi kalau pintu belum nutup, dia juga nggak akan muter drumnya. Oke, selain daripada timer, ini untuk filtrasi mekanisnya ya, filtrasi mekanis. Nah, untuk mesin aerator sendiri kita menggunakan Fujimax 150R, dipakai untuk apa saja? Coba kita lihat. 150R kita pakai untuk aerasi chamber dengan uniring Matala 3/4, panjangnya 4 meter. Kita lilit muter-muter seperti obat nyamuk zaman dulu lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini media biologinya nanti kita bahas sendiri. Terus selain itu 150R itu kita pakai juga untuk diffuser tube OTT, diffuser disk 2 unit, diameter 27 cm atau 270 mili, 2 unit, dan uniring untuk di bawah dak itu 1,6, hampir 1,6 meter ya, hampir 2 malahan, hampir 2 meter kalau tidak salah itu. Itu nanti kita nyelam, kita lihat gimana sih gelembungnya OTT ini ya. Oke, jadi dari filter mekanis lari ke chamber berikutnya, ini kita isi dengan oyster untuk pH buffer, karena kebetulan kolam ini semi indoor semi outdoor, artinya masih berpotensi untuk kena air hujan. Ada sini nih indoor, jadi di bawah RDF itu masih indoor. Cakep sekali ini atapnya ya. Yang area separuh ini sini outdoor, masih berpotensi kena air hujan. Jadi untuk pH buffer kita taruh di chamber setelah RDF. Selain pH buffer, ini bisa juga berfungsi sebagai mekanis karena dia mempunyai kemampuan untuk menangkap kotoran gitu. Seandainya masih ada kotoran yang lolos dari RDF. Nah, untuk media biologinya sendiri kita menggunakan Momogi 6 dus ya, kemarin kita habiskan 6 dus. Pompa air kita menggunakan Norus 150 watt dan 250 watt. 250 untuk waterfall. Seperti ini penampakannya ya. Nah, ini waterfall ini lebarnya bersih 1 meter. Masih sangat tebal airnya. Sangat tebal. Ini dipakai untuk lebar bersih 120 cm. Masih cukup padat. Dengan flow maksimal Norus 250 watt itu adalah 16.000 liter air per jam. Nah, untuk arus di bawah kita menggunakan Norus 150 watt. Terus untuk backwash di chamber sampah kita menggunakan Norus 250 watt otomatis. Jadi ketika ada pembuangan dari RDF, kebuang ke chamber sampah dan diangkat oleh Norus otomatis. Terus panel-panel sederhana saja, panel yang penting pengkabelan itu semua terpisah, independen, jangan sampai digabung. Jadi ini ada stop kontak 4, fungsinya untuk apa saja. Di sini semua terpisah, artinya ini saat ini dipakai untuk 4, ini dipakai untuk 2 pompa ya, 2 pompa ke waterfall dan arus, 1 pompa untuk ke pembuangan ke got ya, 1 lagi untuk cadangan. Semua terpisah supaya tujuannya ya lebih mudah kontrolnya. Next, kalau mau diupgrade menjadi smartphone, panel ini bisa diupgrade karena seluruh kabel semua sudah terpisah. Makanya di sini ada banyak banget nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 MCB. Ada 10 MCB, di sini 4. Di sana ada berapa tuh? 5. Oh ya, 1 MCB ini ya, apa namanya, gabungannya ya. Jadi ada 9, totalnya ada 9. 3 untuk pompa, 1 untuk cadangan. Di sini ada 4 itu untuk RDF, untuk aerator, pump spray ya, dan cadangan. Kurang lebih seperti itu speknya ya. Terus apa lagi yang lain-lain? Oh ya, kenapa kita memakai Momogi? Banyak sekali yang nanya. Ini kebetulan begini, kalau saya
melihat media biologi itu bagus atau enggaknya itu ya begini. Pertama, ini kan ceramic base ya, ceramic base. Seyogianya kalau dia pori-porinya itu seluruhnya tembus atau berlubang ya, itu media itu tenggelam. Ini menurut saya, mudah-mudahan nggak salah. Mudah-mudahan nggak salah, karena mau gini langsung tenggelam. Bukan berarti tenggelam seperti batu yang solid ya, solid dia juga tenggelam. Tapi ini tenggelam karena memang real berongga, dia tenggelam. Ini rongganya benar-benar real menurut saya, sangat real. Ini kita tiup semua pori-porinya tembus. Satu, kenapa? Selain itu juga kenapa kok tenggelam dipilihnya itu dianggapnya apa ya, tembus? Memang seperti itu, karena bahkan kita ngerokok di sini pun udara bisa tembus. Nah, bagi saya sebagai pond builder itu tuh ini memudahkan juga saat penataan media. Jadi nggak perlu lagi tatakan di atas untuk ganjal supaya dia nggak ngapung gitu. Itu menurut saya gitu. Kedua, dari sisi bentuk, udah saya masukin lagi ya. Dari sisi bentuk dia bulat ya, bulat dan berongga. Artinya dia nggak mungkin clogging, dia akan clogging. Seandainya kotoran pun sampai lolos dari media mekanis, dari filter mekanis, dia punya kemampuan untuk nerobos, jadi nggak mungkin clogging gitu. Ketiganya ya dari sisi harga, dia dari sekian media yang beredar itu value of money-nya paling dapat lah. Memang kalau di compare dengan ada yang lain-lain dia lebih mahal, tapi yang setara, artinya yang media biologi yang tenggelam itu banyak, tapi untuk harganya paling murah menurut saya ini. Tapi kalau dibandingin sama yang ngapung, memang dia lebih murah yang ngapung itu. Cuman jadi begini, dari sisi value of money Homogini menurut saya paling pas. Dari sisi manfaat, harganya lebih tinggi dikit daripada yang ngapung, tapi manfaatnya mantap. Ini dari sisi media biologi. Oke, sekarang kita bahas apa lagi? Kenapa dikasih aerasi ya? Nanti kita bikin tema sendiri ya. Kenapa kok media biologi dikasih aerasi? Satu, atau kita bahas sekarang aja biar nggak apa-apa. Ini video agak panjang lebar, mudah-mudahan isinya daging semua ya. Satu, memang bakteri nitrifikasi itu butuh dissolve oksigen yang cukup, sehingga dikasih aerasi. Keduanya untuk steering water ya, untuk ngarahin kotoran itu supaya kotoran yang masih lolos di media mekanis itu kalau tidak dikasih aerasi dia akan nempel di media ini dan potensiali menyumbat pori-pori. Nah, ini loh, pori-pori ini kan sangat kecil. Ini akan ditempatin oleh SSA-nya itu akan ditempatin oleh bakteri nitrifikasi. Jadi kalau ada aerasi, dia secara berkala ditiup terus nih sama gelembung aerasi itu. Jadi ini bersih terus. Akan sangat terlihat berbeda ketika nanti coba sudah diisikan. Nah, aerasi dimatikan aja 1 atau 2 malam. Kotoran banyak sekali yang menempel. Nah, kalau ada kotoran menempel, dia pori-pori ini tersumbat. Ketika pori-pori ini tersumbat, praktis bakteri nitrifikasi tidak dapat akses ke dalam pori-pori ya. Nah, lebih seperti itulah singkatnya. Terus nanti kita nyelam untuk lihat gimana sih gelembungnya OTT ini. Oke, saya lepas headset dulu, coba kita selam. Oh, di sini ada oyster lagi. Fungsinya adalah untuk pH buffer juga. Dan kita lihat dulu kondisi gelembungnya. Dan ini masih kita setting full. Yang penting tersirkulasi dulu, karena ini nanti tutup juga belum dipasang ya, tutup chamber belum dipasang. Yang penting kolam tersirkulasi secara normal dulu sekalian untuk ini tes fungsi seluruh peralatan kita tes fungsi, apakah akan ada trouble dan lain-lain untuk final running. Baik, kita menyelam dulu untuk lihat kolamnya, untuk melihat hasil gelembung dari OTT di service.
diving. Aduh, ini kita lihat Matalah. Wah, lembut bro Matalahnya bro. Tapi apik sih, rata sih. Sudah cukup terlihat ya semua untuk aerasinya. Ini skimmer made in Tosin. Ini skimmer khusus. Ada pentil di tengahnya. Ini kurang pendek dikit ya skimmernya. Oh iya, lupa nih ada UV Matalah 25 watt. UV Matalah 25 watt, kita pasang dudukan ini made in Tosin koi juga nih. Pakai material pakai PVC sheet dengan cutting CNC. Oke, sekian ngobrol-ngobrol santai tentang kolam koi di Bilangan Jakarta Selatan ini. Semoga menginspirasi. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa chat ya. Ini ada satu stainless yang belum kita pasang, ini nanti kita masukkan di mana? Di ini uniring tadi yang agak melengkung tadi. Nanti mau kita masukkan supaya uniringnya tetap posisi lurus. Gitu ya. Asik sekali nih. Lingkungan nyaman, ada kolam koinya. Waduh. Ayo. Ya, ada yang kelupaan, ini saya lanjutkan terkait dengan ini khususnya untuk teman-teman yang mau bikin kolam koi ya, karena ini cukup penting tapi seringkali disepelekan sama teman-teman ya. Jadi di sini terlihat ada 5 stop kontak. Maaf, 1 2 3 4 5 itu untuk apa aja? 1 dipakai untuk RDF, kedua untuk mesin aerator Fujimax 150R, ketiga untuk UV, dan dua masih free. Itu untuk cadangan. Untuk cadangan barangkali nanti mau dipakai untuk menambah UV atau untuk auto feeder misalnya masih oke. Jadi atau ada satu yang trouble. Nah ini kenapa kita pakai? Saran sih kalau memang chambernya longgar, pakai stop contact yang outdoor. Ini kita pakai yang indoor tipis ini, cuman tetap kita bikin seproper mungkin ya. Kita bikin pakai sealant. Pertimbangannya adalah karena chambernya satu sempit, keduanya ini kolam memang settingannya semi outdoor. Untuk di bawah RDF dia, wow keren sekali nih. Ini ditutup dengan atap kaca dengan kerangka kayu merbau, elegan, minimalis, top. Nah, kita ngintip lagi stop kontak yang jadi di area sini. Setelah RDF itu area yang potensialnya kena air hujan. Kena air hujan, makanya di sini kita pakai stop kontak. Ini adalah stop kontak yang outdoor. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah seperti ini. Jadi seluruh stop kontak itu dari panel utama sana kabelkan ke panel sini ya. Kita buka aja MCB-nya. Ini MCB satu ini dari panel utama. Kebutuhan powernya berapa? Dihitung dulu. Mau pakai mesinnya apa aja. Total wattnya yang dibutuhkan berapa ampere. Nah, ini di sini ada 4, dipakai untuk apa aja? 1 pompa backwash, 2 pompa waterfall, dan 1 lagi untuk pompa arus. Masih sisa 1. Selalu kita bikin sisa 1 itu untuk apa? Untuk cadangan. Nah, in case nanti ada satunya trouble atau mau nambah peralatan apapun lah. Ya, jadi begini yang saya maksud itu penting dan perlu diperhatikan adalah jangan bikin kabelnya itu paralel. Jadi banyak sekali teman-teman yang bikin kabel ini paralel hanya satu masuk ke panel utama langsung, termasuk yang sana. Ini kita bikin semua sendiri-sendiri. Di sana, dari sana tarikannya ada 5 kabel. Di sini ada 4 kabel, semua ke MCB terpisah. Fungsinya apa? Banyak sekali fungsinya. Kita kalau mau matiin pompa misalnya, itu ya simpel itu aja. Dari sini nggak perlu buka chamber. Atau nanti kalau memang panel ini
berkenan untuk di-upgrade menjadi smartphone, bisa dibikin alarm ketika ada satu pompa yang mati, trouble atau seperti apapun, bisa dihandle pakai handphone, pakai wifi, banyak sekali. Ketika infrastruktur di kolam Anda itu sudah proper, next mau upgrade peralatan, mau upgrade apapun masih terakomodasi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih kepada anda semua yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk melihat video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kabarkan kepada saudara, teman ataupun kolega. Mudah-mudahan menginspirasi, dan salam koin lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.